RRI juga mengangkat topik bagaimana server PPDN atau Pusat Data Nasional Sementara yang ternyata diretas dan punya dampak terhadap pendaftaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Komentar disusun oleh Syariful Alam dibacakan Rani Indira. Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Sebanyak 47 layanan digital di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang berada di Pusat Data Nasional PDN turut terdampak peretasan. Salah satu layanan digital Kemendikbudristek yang teretas adalah laman Kartu Indonesia Pintar KIP Kuliah. Tentu saja, dampak yang dirasakan dari peretasan PDN dirasakan calon mahasiswa yang hendak mengajukan KIP kuliah. Ada kekhawatiran calon mahasiswa gagal dan terkendala dalam mengajukan KIP kuliah. Padahal masih ada tes jalur mandiri di perguruan tinggi negeri yang umumnya berakhir di akhir Juni ini pendaftarannya. Terkendalanya akses pada laman KIP kuliah juga mendapat sorotan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Dede Yusuf. Ia menyayangkan bahwa data KIP kuliah bisa hilang dan masih terkait dengan Pusat Data Nasional yang terkena peretasan. DPR khawatir bila proses pemulihan data akan berlangsung lama. Apalagi jika ternyata Kemendikbudristek tidak mempunyai backup data penerima KIP kuliah yang disimpan di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS 2). Sementara, Kemendikbud memastikan data cadangan penerima dan pendaftaran KIP kuliah aman di pusat data dan pencairan tetap sesuai jadwal meskipun terjadi permasalahan pada PDN Sementara 2. Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Suharti pada Senin kemarin. Di tahun 2024 ini, sebanyak 853.000 lebih orang sudah melakukan pendaftaran KIP kuliah sebelum sistem mengalami kendala. Mulai 29 Juli hingga 31 Agustus, pendaftar diminta mengakses sistem KIP kuliah di laman kipkuliah.kemendikbud.go.id. Mereka harus mengunggah kembali dokumen dan data dukung pendaftaran KIP kuliah. Namun, hingga Senin malam, laman tersebut belum dapat diakses publik. Dengan jebolnya server PDN dan berpengaruh pada laman KIP kuliah, kita berharap ada langkah terobosan dari Kemendikbudristek agar layanan KIP kuliah ini bisa segera pulih. Apalagi selama 4 tahun terakhir, Kemendikbudristek menggencarkan berbagai aplikasi digital untuk proses kegiatan belajar dan mengajar. Laman KIP kuliah sangat krusial dan mendesak dipulihkan karena terkait dengan penerimaan mahasiswa baru, khususnya untuk mendapatkan beasiswa kuliah bagi calon mahasiswa dari keluarga tidak mampu. Sekian komentar, selamat pagi.